Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sally Rosmalina dari kelas 02 BioE 001, program studi biologi dari Universitas Pamulang PSDKU Serang. Nah, di video ini saya ingin membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu syariah, jalan hidup dalam Islam, yang merupakan bagian dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, materi yang akan saya bahas dalam tema ini meliputi yang pertama ada pengertian syariah, yang kedua ada sumber syariah, yang ketiga ada ruang lingkup, yang keempat ada tujuan, yang kelima ada syariah dalam kehidupan modern, ada tantangan dan peluang, yang terakhir penutup. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu syariah? Nah, syariah sendiri berasal dari bahasa Arab syariah yang berarti jalan atau sumber air. Dalam konteks Islam, aturan hidup yang diturunkan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, di wilayah gurun seperti Jazirah Arab, sumber air itu sangat penting, bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi juga simbol kehidupan. Maka syariah dimaknai sebagai jalan hidup yang membawa manusia pada keselamatan dan keberkahan. Nah, dalam Islam, syariah merujuk pada aturan dan pedoman hidup yang Allah turunkan melalui wahyunya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Nah, secara istilah, syariah itu adalah seluruh aturan, hukum, dan pedoman hidup yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Nah, syariah itu bukan cuma soal ibadah kayak sholat, puasa, atau zakat, tapi mencakup seluruh dimensi kehidupan, mulai dari etika, ekonomi, hukum, keluarga, bahkan hubungan kita dengan sesama makhluk dan lingkungan. Nah, lalu dari mana asal syariah itu? Ada 4 sumber utama syariah yang menjadi dasar hukum dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah merupakan firman Allah langsung dan menjadi petunjuk utama dalam hidup kita. Kedua ada hadis atau sunnah Rasulullah, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan memperinci isi Al-Quran. Nah, yang ketiga ada ijma, yaitu perkara terutama ketika tidak bisa dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu ada kias, yaitu penalaran atau analogi terhadap suatu hukum baru berdasarkan kasus yang sudah ada sebelumnya. Nah, keempat sumber ini menjadi hukum Islam bersifat kokoh, menyeluruh, tapi tetap relevan dan bisa menyesuaikan dengan zaman. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang ruang lingkup syariah. Yang pertama yaitu ada akhlak. Akhlak sendiri meliputi adab dan etika seperti jujur, sabar, rendah hati, dan sopan santun. Akhlak menjadi dasar dalam bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada ibadah. Ibadah sendiri meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, baik secara harian seperti sholat, tahunan seperti puasa, dan zakat maupun seumur hidup seperti haji. Yang ketiga yaitu ada muamalah, meliputi jual beli, hutang piutang, dan akad. Islam mengatur transaksi agar dilakukan secara jujur, adil, dan bebas dari riba atau penipuan. Yang keempat ada hukum pidana atau jinayah, meliputi pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan kejahatan lain. Islam menetapkan sanksi tertentu untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada keluarga, meliputi pernikahan dan warisan. Pernikahan diatur agar sakral dan adil, sementara warisan dibagi sesuai ketentuan syariat untuk menghindari perselisihan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa syariah bukan cuma soal hukum formal, tapi juga nilai-nilai moral yang membentuk kepribadian kita sebagai muslim.
Nah, sekarang kita masuk ke tujuan syariah atau yang dikenal dengan maqasid syariah. Nah, tujuan utama dari syariah itu sendiri adalah untuk melindungi 5 hal pokok dalam kehidupan manusia. Yaitu yang pertama ada agama, ada jiwa, ada akal, keturunan, dan yang terakhir harta. Nah, yang pertama itu untuk melindungi agama, menjaga keimanan dan kebebasan beribadah, serta mencegah hal-hal yang merusak keyakinan. Nah, yang kedua adalah untuk melindungi jiwa atau nafs, menjamin hak untuk hidup dan melarang tindakan yang membahayakan keselamatan diri maupun orang lain. Nah, selanjutnya yaitu melindungi akal, yaitu mendorong pendidikan dan melarang hal-hal yang merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba. Yaitu yang selanjutnya ada melindungi keturunan atau nasl, mengatur pernikahan secara sah dan melarang perzinahan, demi menjaga garis keturunan dan kehormatan keluarga. Nah, yang terakhir yaitu melindungi harta atau mal, jaga hak milik, melindungi dari pencurian, penipuan, dan menganjurkan transaksi yang adil. Nah, jadi syariah hadir untuk memastikan kehidupan manusia tetap bermartabat, aman, dan adil. Bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk melindungi dan menata. Lalu, bagaimana dengan syariah di kehidupan modern seperti sekarang ini? Apakah masih relevan? Tentu saja ya teman-teman, justru syariah semakin terlihat manfaatnya di era modern saat ini. Kita bisa lihat dari sistem bank syariah yang bebas riba, asuransi syariah yang berbasis tolong-menolong, dan label halal yang membantu umat muslim memilih produk dengan tenang. Bahkan, dalam teknologi, kini mulai berkembang aplikasi-aplikasi yang berbasis syariah, baik di bidang keuangan, edukasi, maupun gaya hidup. Nah, ada 4 hal pokok syariah bisa diterapkan di kehidupan modern saat ini. Yang pertama, di bidang ekonomi, diterapkannya sistem keuangan tanpa riba melalui bank syariah dan asuransi syariah yang berbasis keadilan dan sistem tolong-menolong. Lalu yang kedua di bidang kesehatan, menjaga kebersihan, mengatur konsumsi makanan, dan minuman halal, serta mendorong pengobatan yang tidak mengandung unsur haram. Lalu yang ketiga di bidang pendidikan, yaitu menanamkan nilai moral dan spiritual dalam sistem pendidikan, serta mendorong pembelajaran ilmu yang bermanfaat. Nah, yang terakhir di bidang teknologi, yaitu mendorong inovasi yang membawa manfaat, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan menjaga privasi dan tanggung jawab serta kejujuran. Semua ini menunjukkan bahwa syariah sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan modern. Tidak ketinggalan zaman, tapi justru memberi solusi atas berbagai masalah kekinian. Nah, tapi tentu saja ya teman-teman, syariah sendiri juga menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami syariah secara utuh. Syariah kadang dianggap menakutkan atau kaku. Padahal sebaliknya, syariah itu penuh rahmat. Nah, ada juga tantangan dari luar, seperti Islamfobia dan stigma negatif terhadap hukum Islam. Nah, namun di balik tantangan itu, ada banyak peluang nih. Nah, peluangnya salah satunya semakin banyak negara dan lembaga menerapkan prinsip syariah, seperti dalam ekonomi dan hukum. Lalu, generasi muda berpotensi menjadi agen perubahan dan dakwah syariah dengan pendekatan yang bijak dan relevan. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa syariah bukan sekedar kumpulan hukum, melainkan jalan hidup yang mengarahkan kita pada kehidupan yang penuh berkah, bermartabat, dan keberkahan dunia akhirat. Sudah saatnya kita bersama-sama mempelajari, memahami, dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh hikmah dan kesadaran. Dengan memahami syariah, kita bukan hanya menjadi muslim yang taat secara ritual, tapi juga menjadi pribadi yang bijak dalam bersikap dan bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.